Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gita Febiola, NIM 204190111, mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan, kelas 2D, jurusan PGMI, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, dengan dosen pengampu Muhaiminah Jalal, Universitas Islam Negeri Sultan Taha Saifuddin Jambi. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi mengenai membangun argumen tentang dinamika dan tantangan pendidikan Pancasila. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang dinamika pendidikan Pancasila. Apa itu dinamika pendidikan Pancasila? Penetapan Pancasila sebagai dasar negara itu memberikan pengertian bahwa negara Indonesia adalah negara Pancasila. Hal itu mengandung arti bahwa negara harus tunduk kepadanya, membela dan melaksanakannya dalam seluruh perundang-undangan. Dan menurut Ernest Renan, kehendak untuk bersatu dan memahami Pancasila dari sejarahnya dapat diketahui bahwa Pancasila merupakan sebuah kompromi dan konsensus nasional karena memuat nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh semua golongan dan lapisan masyarakat Indonesia. A. Pada tanggal 1 Juni 1945, terbit buku yang berisi pidato Bung Karno tentang lahirnya Pancasila. Isi pidato lahirnya Pancasila adalah judul pidato yang disampaikan oleh Soekarno dalam sidang Dokuritsu Junbiko Sakai, atau dalam bahasa Indonesianya, Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan, pada tanggal 1 Juni 1945, dan sejak tahun 2017, tanggal 1 Juni resmi menjadi hari libur nasional untuk memperingati hari lahirnya Pancasila. B. Setelah Dekret Presiden 5 Juli 1959 pada tahun 1960, terbit buku berjudul Manusia dan Masyarakat Baru Indonesia. C. Selanjutnya, TAP MPR RI nomor 2 MPR 1978 tentang pelaksanaan penataran P4, pedoman, penghayatan, pelaksanaan Pancasila, dijadikan materi pendidikan Pancasila di sekolah-sekolah, PNS, birokrat, dan masyarakat. D. Lahirnya SK Dirijen Dikti nomor 25 Dikti Kep 1985, Pancasila sebagai mata kuliah MKDU atau mata kuliah dasar umum. E. Lahirnya TAP MPR nomor 17 MPR 1998 mencabut pelaksanaan penataran P4. F. Lahirnya Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 di mana Pancasila tidak wajib diajarkan di perguruan tinggi. G. Terbit Surat Edaran Dirijen Dikti nomor 914 T 2011 tanggal 30 Juni 2011 bahwa Pancasila sebagai mata kuliah di perguruan tinggi yang disebut dengan PPKN. H. Terbit Undang-Undang nomor 12 tahun 2012 tentang pendidikan tinggi yang mengamanatkan bahwa Pancasila wajib diselenggarakan di perguruan tinggi. Pembahasan kedua tentang tantangan pendidikan Pancasila. Salah satu tokoh bangsa yang bernama Abdul Ghani mengatakan bahwa Pancasila adalah leitmotif dan leitstar, yaitu Pancasila sebagai dorongan pokok dan bintang penunjuk jalan bagi terselenggaranya pemerintahan untuk tidak terjebak ke dalam perbuatan penyelewengan, dan bagi mahasiswa sebagai generasi penerus memegang estafet kepemimpinan nasional. Adapun tantangan pendidikan Pancasila ada dua, yaitu 1. Tantangan pendidikan Pancasila yang berasal dari internal perguruan tinggi, yaitu kurangnya SDM dalam mata kuliah pendidikan Pancasila. Yang kedua, tantangan pendidikan Pancasila yang bersifat eksternal antara lain adalah adanya krisis keteladanan dari para elit politik dan maraknya gaya hidup hedonistik di dalam masyarakat. Tantangan pendidikan Pancasila menurut mantan Presiden Indonesia antara lain: yang pertama, B.J. Habibie, terjadinya proses globalisasi dalam segala aspek dan HAM tidak diimbangi dengan KAM. Yang kedua, Megawati Soekarno Putri, dalam kurun 13 tahun reformasi adanya kealpaan kita terhadap nilai-nilai Pancasila yang perlu dilaksanakan, bagaimana melaksanakan
referensi Pancasila yang membumi. Yang ketiga, Susilo Bambang Yudhoyono. Dalam era reformasi, demokrasi dan globalisasi sebagai kalangan tertarik dan tergoda untuk menganut ideologi lain selain Pancasila, yaitu adanya dugaan menghidupkan ideologi berdasarkan agama. Itulah yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.